Foodies, siapa bilang jajanan lokal nggak bisa dimodifikasi biar kekinian? Nih, buktinya ada nih yang namanya angkringan Javan. Penasaran? Nah, ini dia foodies yang saya cari-cari, angkringan Java. Jadi emang kalau tinggal di Jakarta itu harus kreatif nyari pilihan atau alternatif kulineran buat cemil-cemilan. Nah, saya mau nyoba yang ini. Apa sih angkringan Java? Jadi ada sesuatu yang istimewa dan berbeda. Langsung kita intip yuk. Kita ngomongin di mana dulu ya? Lokasinya mantap banget nih, di kawasan selatan Jakarta, di food court area Senopati. Terus angkringan Javan ini ternyata terinspirasi dari warung angkringan khas Jogja tuh foodies. Tapi setelah dibawa ke Jakarta, dimodif supaya sesuai dengan selera warga milenial ibu kota. Mantul! Tuh lihat deh warna-warni kedainya yang terbuat dari peti kemas. Keren banget ya! Kalau soal menu makannya gimana nih? Nah, angkringan Javan menawarkan kita aneka tusuk sate khas angkringan Jawa dan ini juga dimodifikasi. Ada sate kulit, daging ayam, telur puyuh, anti apela, kikil, bakso sapi. Nah, kalau menu sate pendatangnya ada cikua, ada rolade, sosis, otak-otak plus saikoro. Waduh, langsung ngintip dapurnya aja kuy, sekalian kita pesen. Jadi ini dia nih foodies. Lagi disiapin menunya ya mas? Tuh, lagi di grill nih. Jadi kalau ini konsep angkringannya tuh kekinian. Karena berhubung lagi situasi pandemi, jadi demi keamanan si menunya ini tidak didisplay seperti angkringan biasanya yang tradisional. Kalau di sini semuanya disimpan di dalam kulkas ya mas ya? Ya, selain menyajikan menu yang lazis, penting juga nih memperhatikan kebersihan walaupun menunya recehan semacam angkringan kekinian yang kayak begini ya foodies. Semua bahan makanannya disimpan dalam freezer dan nantinya akan diproses ketika sudah ada pesanan. Jadi menu kalian aman dan pastinya nyaman di perut. Asik toh. Nah, salah satu yang beda foodies dari angkringan konvensional yang banyak foodies temukan di jalanan. Buat saya istimewa ini nih. Nih, sate saikoro. Jadi ini tuh daging sapi, tapi dia punya tekstur itu kalau udah dimakan di dalam mulut itu melting. Bentuknya memang kotak-kotak cube seperti ini. Ini dia yang tadi dibilang nih termasuk menu modifikasi foodies, sate daging sapi saikoro. Potongan beef berbentuk kotak ini memang terkenal juicy banget ketika dipanggang. Saikoro dalam bahasa Jepang artinya dadu. Karena bentuknya yang mungil, saikoro ini nggak butuh waktu lama buat dipanggang. Sensasi lumer dan juicy-nya itu loh yang bikin saikoro jadi primadona di resto-resto barbecue. Ini bumbu olesan mentahnya nih. Nih. Bumbunya apa aja nih mas? Oh ala jimbaran. Apa aja sih isinya kalau bumbu ala jimbaran tuh? Oh, cabai juga ya? Terus ditumis? Oh di blender. Saya cium ya. Duh, foodies. Ini buat olesan mentahnya aja udah enak banget. Nah, selain olesan mentah foodies, ini versi olesan matangnya. Jadi kalau udah matang gini baru dioles ya. Ini apa nih mas? Oh sama, cuma dia lebih padat ya. Ini juga bumbu jimbaran. Cuma dia teksturnya lebih kental tuh, lebih kayak pasta kayak gini. Bumbu oles ala jimbaran ini nggak bisa dipandang sebelah mata foodies. Jimbaran di Bali sana tuh emang terkenal banget dengan aneka olahan bumbu masakan seafood yang menggugah selera dan bikin ketagihan ya. Bumbu jimbaran punya ciri rasa yang tidak terlalu pedas tapi gurih di lidah. Enaknya bumbu oles sudah siap ini dalam bentuk halus, jadi nggak perlu nunggu proses lama, tinggal dioles-oles dan siap dipanggang. Nah, karena judulnya angkringan kekinian ya kan, alat grillnya juga udah praktis, tinggal pencet aja, api panggangan udah siap untuk membakar menu pesanan kalian. Juara! Untuk ngegrill atau matengin si daging saikoronya ini nggak terlalu lama foodies. Karena memang dia, tuh lihat tuh, gampang copot ya mas.
Dia tuh teksturnya emang lumer banget. Jadi campuran ada lemaknya, makanya nggak bisa lama-lama. Kalau lama-lama dia nempel terus pada copot. Cuma hitungan menit aja, 5 menit ya. 5 menitan aja kok. Nanti tinggal tunggu matang. Yaudah Mas, daripada saya ikut di sini terus lapar, saya nunggu di depan aja ya. Nanti kita langsung cobain aja ya foodies. Yap, hampir semua menu lauk di sini sebenarnya sudah dalam kondisi setengah matang dengan ukuran kecil-kecil yang ditusuk dalam tusukan sate. Ini emang ciri khas angkringan banget ya foodies. Cara mematangkannya ada 2, panggang dan goreng. Sate kikil, ati ampela, telur puyuh, rolade, kulit ayam, semuanya digoreng. Sedangkan sate saikoro, cikua, otak-otak, dan bakso diproses dengan di-grill. Tapi ini semuanya menggiurkan foodies. Apalagi nih teman makannya, nasi jeruk yang ditempatkan dalam cup mungil. Ala-ala pengganti bungkusan nasi kucing gitu foodies. Nasi jeruk ini dibuat dari yang sudah dicampur bumbu dan salah satunya rajangan daun jeruk. Oh iya, penyuka pedas, ada tawaran cacalan sambal terasi goreng nih, mantul. Gimana? Udah penasaran? Kelihatannya simpel ya, proses masaknya nggak ribet. Wih, semua satenya mantap ya. Tinggal rasanya gimana nih sate angkringan kekiniannya. Langsung kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, sampai terharu dan gak bisa berkata-kata saking enaknya foodies. Yes, angkringan itu emang ringkes ya. Ciri potongan lauk sate kecilnya di sini tetap sama, tapi modifikasi menu dengan bumbu berbeda bikin sensasi baru rasanya di lidah. Nasi jeruk ini juga nggak salah nih foodies. Nasi dicampur daun jeruk merupakan kombinasi yang pas dan nasinya otomatis jadi terasa lebih gurih. Setiap suapannya, Angelita. Tapi enak banget. Nah, biar rasanya makin endul. Kalau yang tadi saikoro dibumbui jimbaran, kalau yang digoreng-goreng seperti ini kayak kulit, telur, dan juga ati ampela, terus kikil ini dikasih pilihannya cocolan sambal. Langsung kita cobain ya. Udah deh, ini sih wajib dimampirin dan dicobain ya foodies. Soal harga, tenang. Satu tusuk sate di sini paling mahal cuman sate saikoro yakni 15 ribuan. Sementara menu sate yang lain harganya receh foodies, dari mulai 3.000 sampai 6 ribuan aja. Terus kalau satu cup nasi jeruknya nih dihargai 6 ribuan foodies. Nah, ini dia kan menu receh yang up to date tapi rasanya original dan jelas enggak recehan.